warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kita renungkan lanjutan dari seri kita berkali kepada tujuan. Ini nomor judul yang ketiga. Kita mulai dengan karakteristik hidup yang berfokus. Dan 2 minggu yang lalu kita akan belajar tentang kepada tujuan bagian pertama. Dan malam ini saya mengajak kita renungkan beralih kepada tujuan bagian kedua yang kita ambil dari Filipi 3 ayat 15 dan 16, dan nanti kita akan tutup sampai ayat 17. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat 15 dan 16. Filipi 3 tadi sudah dibacakan oleh Pak Yunus sama-sama dengan saudara. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami merenungkan firman pada saat ini. Mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, hati kami kiranya bagaikan tanah yang baik yang siap menanggung firman Tuhan, sehingga olehnya yang bertumbuh dan kami semakin mengenal kehendak-Mu dan semakin tahu arah tujuan hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu Tuhan, memintakan firman-Mu, kiranya semua kami dibangunkan imannya, jemaat-Mu dibangunkan, dan juga nama Tuhan dimuliakan tempat ini. Mohon perlindungan-Mu demikian pula untuk parkiran di bawah. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami hati yang senantiasa terfokus pada Engkau saja Tuhan. Kami sampaikan doa ini yang mengunikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus dari ayat 15 menggunakan kata jamak. Marilah kita, katanya. Kalau tadi di ayat 13 dia menggunakan personal. Aku mengarahkan diri terhadap apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Sekarang karena itu marilah kita. Artinya ini ditunjukkan kepada semua orang percaya. Marilah kita. Paulus sangat senang dan sering sekali menggunakan istilah atletik atau istilah olahraga. Dan dalam olahraga hanya ada 2 kemungkinan, kalah atau menang. Dia menuliskan dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24-27 hanya 2 hal. Orang berjeri lelah untuk mahkota yang sementara, mahkota yang fana, tetapi ada juga yang berjeri lelah untuk mahkota yang abadi. Dan apa yang sedang Tuhan ajak kita melalui Paulus untuk kita renungkan dari firman-Nya ialah untuk berlari, untuk mengejar, untuk mengarahkan diri pada hal-hal yang rohani, karena upahnya ialah mahkota yang abadi. Tuhan sangat menghendaki supaya kita memiliki ini. Tidak salah orang punya hobi, tidak salah orang punya pekerjaan yang baik, itu semua baik. Orang punya tubuh kekal itu tidak salah, sehat, baik juga. Tetapi ingatlah kita bahwa kita mengatakan malaikat hanya bersukacita di surga ketika ada satu jiwa yang bertobat. Amin. Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10. Tidak pernah saya baca di Alkitab karena badannya kekal sama malaikat bersukacita, tidak. Tapi malaikat bersukacita karena hal-hal rohani itu inti. Dan hal rohani itu lebih spesifiknya ketika ada jiwa yang bertobat. Ya, ada jiwa yang bertobat. Dan tadi siang kita ada 2 jiwa yang kita ajar lagi baru di Tuhan. Ya, mereka telah datang, akhirnya kami ketemu di bawah. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita punya tujuan yang Dia berikan kepada kita. Artinya di mata Tuhan dan di hadapan surgawi, perkara rohani adalah perkara yang utama dan terutama. Bukankah Allah sendiri dalam khotbahnya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada apa sih yang kita cari coba? Apa yang kita cari tahun ini? Sampai nanti akhir tahun apa yang kita cari? Hari kita bandingkan dengan tahun lalu.
Jikalau ada hal-hal yang bersifat pribadi dan hanya untuk keinginan dan ini, maukah kita berbuat? Karena itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati dan tidak akan ada sukacita yang surgawi jikalau apa yang kita coba kejar saat tahun ini sama dengan yang kita kejar tahun yang lalu, yang pada dasarnya hanya berdasarkan pada kedamaian dan hanya bertujuan untuk menyiapkan kedamaian. Karena di Roma 13 Paulus dengan jelas mengatakan, dan janganlah kamu merawat tubuhmu dan untuk menuruti segala keinginan. Allah mau agar kita memiliki keinginan-keinginan, pikiran-pikiran yang rohani. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 16 dan 26, firman Tuhan berkata apa? Apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan jiwanya? He lost his own soul. Apakah yang dapat ia berikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Memang itu berbicara tentang keselamatan, tetapi apa gunanya juga kalau orang Kristen, orang tidak percaya, terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi, tapi yang merupakan hal-hal yang rohani. Sementara yang Tuhan kehendaki ialah landasan, panduan dari segala yang kita lakukan, pekerjaan, hobi, perkawinan, cita-cita, sekolah, apapun, harusnya landasannya, panduannya adalah firman Tuhan, hal-hal yang rohani. Untuk itu, saudara dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan 3 poin supaya kita dapat mengejar dan berada pada tujuan kita berbagi tujuan yang sama. Ayat 15 tadi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah selamat. Orang yang sudah selamat, Tuhan telah menyelamatkan kita oleh Injil yang sama. Kalau dahulu orang Yahudi sempat memperdebatkan itu, orang Yunani tidak boleh dengan kami, tidak. Paulus katakan semua, tidak ada yang dibenarkan karena hukum Taurat, tidak ada yang dibenarkan karena perbuatan baik, semuanya karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha dan pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang memegangkan diri. Semua orang yang diselamatkan diajak, marilah kita berpikiran sempurna di sini. Yang sempurna itu bukan kesempurnaan apa di surga itu, tetapi itu kesempurnaan artinya completeness, kelengkapan. Ya, kelengkapan. Sudah selamat di dalam Kristus. Sudah selamat. Kecuali kalau belum selamat. Sudah selamat di dalam Kristus Yesus. Yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sudah selamat. Dan Allah mau punya tujuan bagi kita supaya dalam tujuannya itu kita berada, dan Tuhan menghendaki supaya tujuan Allah tercapai dalam hidup kita. Namun ada bagian yang harus kita lakukan untuk mencapai itu, yaitu berada dalam kehendak Allah. Di Roma pasal 8 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau saudara bayangkan, bandingkan ayat ini dengan ayat 10 Filipi 3 tadi, itu tujuannya supaya kita jadi seperti Kristus. Kalau di sini Allah menyatakannya, tapi kalau di Filipi pasal 3 Paulus menempatkan dirinya di dalam itu. Ayat 10 kalau tadi baca lagi dikatakan apa? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Bukan karena Paulus belum selamat, tetapi semakin dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali orang Kristen yang kecewa dengan hidupnya karena kedangkalan hubungan dengan Tuhan Yesus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan ini sekali lagi adalah untuk orang yang selamat. Sekarang kita sudah selamat, apalagi kita yang sudah dalam jemaat setempat, tubuh Kristus, yang adalah calon mempelai wanita Kristus. Lebih spesifik lagi, kita punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama. Itulah sebabnya kita perlu beribadah bersama, supaya mengasah tujuan kita bersama. Terus menerus diingatkan bahwa kita punya tujuan yang sama. Secara pribadi demi pribadi, Allah mau supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita ketemu sebagai sebuah jemaat, gambaran itu, karakter itu nyata. Nyata melalui penyembahan kita, nyata melalui kesetiaan kita dalam memberi, nyata melalui kesetiaan kita untuk beribadah, nyata melalui kerelaan kita untuk berbagi,
nyata melalui kerelaan kita untuk bersaksi, nyata melalui keberanian kita untuk memberitakan. Tidak malu oleh kita. Sudah dikasih Tuhan, kita mempunyai tujuan yang sama bagi orang yang sudah selamat, dan ini untuk masa depan. Ini untuk masa depan. Tuhan Yesus bukan berada di belakang kita, ada di depan kita, karena Ia sudah mencapai garis akhir. Yang sekali dia katakan apa? Sudah selesai. Tapi di Yohanes pasal 14 dia janjikan apa? Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, akan kembali. Dia belum kembali, sekarang dia ada di sana, di surga. Kita sedang menuju ke tempat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang marilah kita dikatakan apa? Marilah kita mengarahkan diri pada apa yang di depan kita, seperti yang Paulus katakan ayat 13 tadi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Tahun lalu ada kegagalan? Ya, semua orang pernah kata. Tapi pertanyaannya mau kita bangkit atau tidak? Marilah kita dikatakan mengutamakan hal-hal yang rohani. Karena jika tidak, nanti lihat saudara, kalau mau membuktikan firman Tuhan, nanti lihat tanggal 31 Desember tahun ini. Bandingkan. Kalau ada perubahan tahun ini, semakin senang untuk memuji Tuhan, semakin senang untuk beribadah, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan atau tidak? Saya percaya ada perubahan. Tidak percaya? Pasti perlu ada perubahan. Pasti ada perubahan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita punya tujuan yang sama. Seperti seorang pemanah yang mengarahkan panahnya pada titik tengah yang akan dipanah. Punya tujuan. Jemaat kita punya tujuan. Apa sih tujuan Allah bagi jemaat? Pergi memberitakan Injil, menangkan Injil, mendirikan jemaat-jemaat baru. Itulah sebabnya jemaat ini punya sekolah kita. Bukan menampung orang yang kurang kerjaan, bukan. Tetapi untuk masuk ke dalam tujuan ilahi bagi jemaatnya. Masa depan. Lihat teman-teman kita yang belum selamat, mereka punya masa depan atau tidak? Tidak. Mereka punya pendidikan tinggi? Mungkin. Mereka punya keuangan yang banyak? Barangkali demikian. Tapi bagaimana dengan keselamatannya? Bagaimana dengan jiwa? Tuhan menghendaki kita untuk mengarahkan diri pada masa depan kita. Artinya ini selagi hidup kita perlu melakukannya. Artinya ini selagi kesempatan kita perlu mengarahkan diri kepada hal itu. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan itu. Dan kita akan rugi sendiri. Kemudian mari kita melakukannya dengan gairah yang sangat besar. Gairah. Coba mari kita evaluasi. Apa gairah saya tahun ini? Apalagi di tengah-tengah corona ini. Mudah sekali bagi orang untuk lelah dengan kehidupan, sehingga semua gairahnya menurun. Tapi yang paling disayangkan ialah kalau gairah kerohanian menurun. Harusnya semakin meningkat. Kalau kita baca di Alkitab harus semakin meningkat. Ingat ketika terangnya Daniel, berapa kali lipat api dipanaskan? 7 kali lipat. Apakah dia takut? Tidak. Apakah api yang 7 kali lipat panasnya itu sebanding dengan corona ini? Tidak. Ya, tadi pagi Pak sudah ingatkan. Penderitaan pada masa tribulasi tidak ada apa-apa dengan corona ini. Maka jangan takut saudara. Amin. Selagi kita menjaga kesehatan, mari terus bersaksi, mari terus setia untuk menyembah Tuhan. Ingat, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkan firman, bukankah Tuhan berjanji hati yang gembira adalah obat ya? Amin. Saudara percaya itu? Iya, hati gembira itu kan hati gembira karena Roh Kudus, bukan karena kita punya uang, bukan. Mana ada pernah orang, jangan salah loh, banyak orang sekali di rumah sakit tapi hidupnya mana? Nginap di rumah sakit. Ya, cukup kita di sini bukan? Amin. Kita di sini sehat, bernyanyi lagi tadi sukacita melayani, semoga itu jadi kenyataan. Puji Tuhan ya, sudah tadi. Amin. Iya, sukacita melayani dengan gairah yang besar untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Apakah salah punya hobi? Tidak salah. Tapi apa gairah kita yang lebih dalam dari itu?
Kalau Paulus mengajak kita supaya lebih bergairah dalam hal-hal yang rohani, makanya dikatakan apa? Aku mengejarnya. Dia menggunakan istilah mengejar. Apa sih kalau kita katakan mengejar? Mengejar itu kan karena hatinya tertuju ke sana, karena hartanya ada di sana, karena hal-hal yang berharga ada di sana. Makanya dia mencoba untuk mengejar. Betapa kecewanya kalau kita tidak bisa mengejar apa yang kita kejar. Betapa apalagi kalau kita ketinggalan. Itu pengalaman saya tahun berapa? Tahun 2000 ya? Wah, tahun 2000 pengalaman pulang kampung. Kalau kami menikah, kapal udah pergi. Tidak ada dadain beda jelas. Saya telepon ke personal, Pak, pokoknya udah berangkat. Ya udah kamu pulang aja katanya. Ya mau apa lagi? Ya tuh, beliau suruh pulang. 2 minggu berikutnya baru pulang lagi. Akhir terlambat juga, tapi puji Tuhan. Udah berangkat awal, udah pengalaman. Sudah dikasih Tuhan. Ketika kita punya sesuatu tujuan yang jelas, maka kita harus bergairah untuk itu. Mengapa Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem? Karena ada gairah untuk melaksanakan tujuan ilahi, yaitu penyelamatan manusia, mempersembahkan diri, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya, yang membuat kita gairah adalah siapa, bukan karena apa, mengapa, bukan siapa. Ya, yang membuat kita gairah. Sudah sering sekali saya membaca ayat ini karena ayat ini terus-terus mengajar saya banyak hal. 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu apa, kepada siapa aku percaya. Bukan karena aku tahu mengapa aku melayani, bukan, tapi kepada siapa aku percaya. Saudara, kalau kita tahu siapa yang kita kejar, maka mudah menjawab mengapa kita mengejarnya. Amin. Karena saya tahu yang saya layani Tuhan Yesus Kristus, maka saya tahu mengapa saya harus mengejarnya. Karena saya tahu bahwa saya menyembah Tuhan Yesus itu baik, makanya saya datang ke gereja. Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya, siapa di dalam hidup saya, maka saya memberikan uang saya untuk dia. Pelayanan. Bukan karena mengapanya. Kalau mengapa itu kan termasuk nanti takut di dalam tempat pendeta, di SMS, di WA, bukan. Tapi karena siapa yang saya percaya. Ya, Paulus katakan sekali lagi, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. That is the end. Batasnya di sana. Ketika hari Tuhan sudah tiba. Jadi di sini Rasul Paulus tidak berbicara tentang keselamatan lagi, tetapi kedewasaan, pertumbuhan, beranjak dari langkah yang pertama ke langkah yang berikutnya, beranjak dari anak tangga pertama kepada anak tangga berikutnya, bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam pengorbanan. Sekali kita tidak ada berkorban karena harga diri. Lebih baik kita memberikan uang daripada nilai diri kita. Padahal Paulus jelas berkata, kebanggaanku adalah apa? Salib Kristus. Ya. Jadi Tuhan mengajak kita memberi Rasul Paulus untuk bertumbuh dalam kedewasaan, bertumbuh dalam kekudusan, semakin dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berani berkata, apa yang kalian sejak semula telah kami rawat, telah kami pegang, kami telah lihat, kami telah saksikan, kami sampaikan kepada kamu, supaya kita menjadi sempurna. Itu karena dia sudah berhubungan sangat dalam dengan Tuhan. Apakah itu dapat terjadi dengan kita? Justru itu yang Tuhan mau dengan kita pada hari ini, yaitu berbagi tujuan yang sama. Itu yang pertama. Dan ingat 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dikatakan apa? Kita telah mencapai tujuan iman kita, itu keselamatan jiwa. Yang kedua, kita melayani Tuhan yang meyakinkan. Dalam melayani Tuhan, yang dikasih Tuhan, kita perlu memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Contohnya, Galatia pasal 6 ayat 4, firman Tuhan mengajak kita di Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Pekerjaan pelayanan kita perlu memujinya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan apa? Orang. Ya, sering kita melirik orang lain untuk menyalahkan. Itu tidak tepat. Lebih baik melirik orang lain untuk mengingatkan, untuk mendoakan, dan untuk memberi dorongan yang positif. Seperti Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 20. Saling mendorong, saling memberi dorongan yang positif, memotivasi satu dengan yang lain. Apa yang kita dapat lakukan bagi jemaat Tuhan pada hari ini?
Bukan apa yang dapat saya dapatkan terima dari jemaat. Ini kebanyakan orang salah berpikir. Ya, mengapa banyak orang yang kecewa dengan gereja? Karena dia pikir masa nggak dapat apa-apa dari gereja itu. Nah, Tuhan udah menyelamatkan. Ya, Tuhan udah menyelamatkan. Bukankah itu hal yang terbesar? Apa gunanya tadi? Apa gunanya kalau seorang boleh sedunia tapi dia tidak dia kehilangan nyawanya? Sudah dikasih Tuhan. Ayat 15 sekali lagi tadi di nas kita tadi dikatakan tadi oleh firman Tuhan di sini, karena itu mari kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Tadi kita punya tujuan betul, tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak punya tujuan yang sama? Bagaimana kalau ada orang pikirannya yang sama? Karena itu kenyataannya ada. Masih ingat tadi pagi Pastor Markus mencet bel? Karena ada perasaan bahwa orang ditolak, pikirannya beda. Pikirannya apa? HP dan ngantuk. Itu pikiran beda. Ya, pikirannya beda. Lihat di situ. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, sudah dikasih Tuhan. Ini ada orang-orang yang bersalah, yang pikirannya error. Ya, pikirannya berbeda. Kita udah tahu tujuan Tuhan bagi kita, tapi ada saja orang yang pikirannya berbeda. Contohnya saja bangsa Israel. Di antara orang-orang itu banyak pikirannya berbeda. Bahkan mereka disebutkan dalam tanda kutip orang-orang bersila. Pikirannya berbeda. Dan di dalam jemaat, di jemaat mula-mula misalnya, sempat ada pikiran-pikiran yang berbeda, maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Nah, di sini sudah dikasih Tuhan. Ada orang berpikiran yang lain. Yang lain serius mendengarkan firman Tuhan, tapi yang berpikiran berbeda tidak. Ya, yang berpikiran berbeda tidak. Pendetanya sedang berdoa, pikirannya berbeda. Sedang ngechat WhatsApp, sedang membaca status orang. Kadang-kadang orang berpikir demikian, menipu pendetanya atau menipu siapa orang lain. Bukan. Yang ditipu adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri. Saya ingin membaca Amsal pasal 24 ayat 6. 24 kitab Amsal ayat 6. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, meskipun kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Tapi jangan kita berpikiran yang salah. Karena kita jatuh oleh sebab pikiran-pikiran kita yang tidak baik tentang hal-hal yang rohani. Apa pikiran kita ketika kita diminta untuk mendukung misi? Itu hanya Tuhan yang tahu, dan nyata melalui sikap kita, nyata melalui pengorbanan kita terhadap pelayanan itu sendiri. Itu sebenarnya kita sering diingatkan untuk melibatkan diri dalam 3 hal tentang pelayanan, yaitu mulai dengan doa, diikuti dengan gaya dan cara. 3-tiganya itu sangat diperlukan. Nah, jikalau hal lain pikiranmu, bagaimana pikiran saudara? Makanya dikatakan kata milikilah pikiran Kristus. Karena Allah menghendaki kita akan berpikir seperti Kristus. Berpikir seperti Kristus, fokus pada melakukan kehendak Allah. Yohanes pasal 4. Banyak katakan apa? Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Tidak berarti dalam melakukannya, tapi menyelesaikannya. Menyelesaikan itu apa? Setia sampai mati. Filipi pasal 2 jelas dikatakan. Yesus taat sampai mati di kayu salib, menyelesaikan. Itulah pikiran yang terfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memanggil kita dan Ia mau agar kita memiliki pikiran seperti Kristus. Pikiran yang fokus pada panggilan Allah, pikiran yang memiliki kerendahan hati, pikiran yang berkorban, tidak memikirkan diri sendiri. Ayat 6 Filipi pasal 2, kesetaraan dengan Allah tidak dianggap sebagai pilihan yang dipertahankan. Ayat 7, melainkan Ia telah merendahkan dirinya.
dan menjadi sama seperti manusia adalah apa? Ia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah memberikan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Dan dikasih Tuhan. Kalau ada orang yang lain pikirannya, Allah yang peduli, dikatakan apa di situ? Akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tahu maksudnya apa? Kalau ada saudara yang lain pikirannya, lain kerohaniannya, memang kita mau nolong, tapi sesungguhnya yang paling enak, saya katakan bahasa enak, yang paling sesuai untuk mengingatkan orang adalah ketika Tuhan berbicara dalam hatinya. Pernah tidak saudara berbuat salah, misalnya apa saja? Kalau dia kan sedang atau siapa saja, tapi kita tidak serius. Atau mungkin seharusnya kita membeli persembahan tapi tidak jadi membelinya. Terus diingatkan, merasa bersalah. Kalau merasa bersalah dan berubah, itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau merasa bersalah dan tidak berubah, itu namanya diri sendiri. Dan itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Allah yang akan menyatakan hal itu kepadamu. Allah yang akan menegur. Ya, Allah akan menginsafkan. Roh Kudus yang akan berbicara dalam hati kita. Oh iya, saya berdosa hari ini. Tuhan ampuni saya. Itu yang perlu. Karena kita melayani Tuhan yang meyakinkan, Tuhan yang meyakinkan kita. Ingatkan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus itu dikatakan ayat 7 dan 8 pasal 16 Injil Yohanes. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, termasuk orang percaya yang hidup dan yang masih berbuat dosa, diingatkan, diisahkan oleh Roh Kudus. Kalau ini punya tujuan sampai akhir tahun ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini penting sebab kita hidup pada zaman di mana semakin banyak orang yang lamban mendengarkan firman Tuhan. Ini penting. Penting. Mengapa lain pikiran orang? Karena makin banyak orang yang tidak senang dengan firman Tuhan. Makin banyak. Percayalah. Ya. Jangan menurut tentang corona ini. Ini Tuhan sengaja memakai untuk menguji orang-orang siapa yang imannya tahan. Amin. Ya, siapa yang tahan imannya? Ya. Jadi itu cara Tuhan menguji. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Ya. Kita hidup di zaman di mana orang semakin malas tentang hal-hal rohani, menjadi budak gadget apa yang di tangannya itu. Dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Dan Allah sendiri yang akan menyatakan hal itu. Dan ketika Allah menyatakannya, respon yang terbaik ialah kembali ke tadi itu, pada tujuan yang Allah tetapkan bagi kita masing-masing. Seperti Rasul Petrus misalnya, dia sempat gagal, tapi ketika dia insya dia pergi menangis tersesudah betul. Tapi berbeda dengan Yudas Iskariot. Dia hanya menyesal tanpa pertobatan. Dan bahkan kalau kita baca di Yohanes pasal 6 cukup dikatakan bahwa dia adalah kibis, karena memang dia tidak pernah lakukan. Ya, makin banyak orang yang kita perlukan sekarang adalah orang-orang seperti Daniel. Kalau di Daniel pasal 1 ayat 8, saya sering membaca ayat ini. Daniel berketetapan untuk tidak menyedihkan dirinya. Kalau dalam bahasa Inggris, Daniel has purpose in his heart. Sudah berketetapan dalam hatinya. Ini yang Allah kehendaki, ini yang diperlukan pada zaman ini. Yaitu punya ketetapan dalam hati masing-masing. Bukan karena terpaksa, punya ketetapan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus, saya ingin melayani Tuhan Yesus, saya ingin persembahkan segala apa yang dimiliki Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi. Dan dia tetap berketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Tidak usah menajiskan diri kita dengan hal-hal yang duniawi. Tidak usah menajiskan diri kita, pikiran kita dengan semua apa yang kita tonton, kita baca, yang kita dengarkan. Ada makanan yang indah untuk pikiran dan hati kita, itu firman. Mari cintai. Karena di sini kita mengenal Tuhan semakin dalam oleh firman. Tanggung jawab kita dalam mendoakan dan saling mengingatkan dalam kasih. Bukan menjadi polisi rohani melaporkan. Kita akan diinsafkan oleh Allah. Karena ketika Allah menginsafkan, kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin sadar bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Sudah dikasih Tuhan. Itu yang kedua. Kita punya Tuhan yang meyakinkan kita. Kalau ada yang salah pikiran kita, Tuhan mengingatkan kita. Kalau selama ini kita sering salah, mari kita diingatkan oleh Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita mempelajari petunjuk yang meyakinkan. Nah, di sini saya ingin memulai karena di bahasa Indonesia saya baca 16 ini agak berbeda bahasanya dengan bahasa King James. Makanya saya sengaja melihat. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Yang secara harfiahnya berarti sejauh mana kita telah capai, marilah kita hidup dalam aturan yang sama. Aturan yang sama, yaitu firman Tuhan. Marilah kita memikirkan hal yang sama. Memang dalam ayat bahasa Indonesia dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita capai, kita lanjutkan melalui jalan yang telah kita tempuh. Nah, yang dia misi di situ ialah aturan yang sama tadi, dengan pikiran yang sama. Separuhnya ada, bagusnya, ada benar. Tingkatnya itu sudah ada. Jadi ini sudah dikasih Tuhan. Mempelajari petunjuk yang meyakinkan. Sudah dikasih Tuhan. Ini berbicara tentang kesatuan praktikal dalam jemaat di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Dan persatuan pikiran. Pikiran kita bersatu untuk melaksanakan tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan pada firman Allah. Dikatakan apa tadi? Sejauh mana kita telah capai. Mengapa itu? Karena capaian orang beda-beda. Itulah sebabnya kita dikatakan mari kita memiliki tujuan yang sama. Karena kita melayani Tuhan yang sama, meyakinkan kita. Dan kita melayani itu, kita melakukan tujuan itu dengan petunjuk yang sama, yaitu firman Tuhan. Ya, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi seperti dikatakan di 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi ini kita punya perkataan kebenaran. Dikatakan the rule, tadi ada dalam bahasa Inggrisnya adalah walk by the same rule. Hidup dalam peraturan yang sama. Rule, peraturannya itu firman Tuhan. Ini sesungguhnya kalau dalam bahasa aslinya itu berbicara dalam konteksnya itu kanonisasi firman Allah. Jadi kita ini punya petunjuk yang sama, yang meyakinkan, bukan yang meragukan, tapi petunjuk yang meyakinkan, yaitu firman Allah. Sampai di mana kita sudah capai tingkat kedewasaan kita harus terus hidup dalam peraturan yang sama, yaitu firman Tuhan yang telah Tuhan tetapkan. Dan tidak usah malu, tadi kata Paulus kepada Timotius, tidak usah malu mengatakan kebenaran firman Tuhan itu. Diawali dengan apa? Study to show thyself. Usahakan supaya engkau layak. Ya, bagaimana kita berusaha kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan? Itu mustahil terjadi selain dikasih Tuhan. Jadi kita perlu, ya, kita perlu mempelajari firman Allah karena firman Allah adalah ada kebenarannya, itu kebenaran kitab suci. Ya, kalau bahasa Inggrisnya the veracity of the scripture, the Bible. Okay. Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selamanya. Jadi firman Tuhan itu suci, firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu petunjuk. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan berita bagi kita terang bagi jalanku. Firman dalam hidup kita, aturan dalam peraturan kita. Firman Tuhan itu berbicara sama dengan semua orang. Tidak ada Alkitab khusus untuk pendeta, tidak ada Alkitab khusus untuk diaken. Semua firman ini berbicara kepada semua tingkat umur. Amin. Kalau kita bersyukur Tuhan memandang kita sama, karena Tuhan tidak memandang bulu dalam memberikan firman-Nya. Makanya kita dikatakan tadi, let us walk by the same rule. Kita hidup dalam peraturan yang sama, yaitu firman Tuhan yang sama ini. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, bukan? Dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan memimpin engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi semua ini perlu untuk semua tingkat. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, semua. Tidak ada kita untuk ibu-ibu, tidak ada kita untuk bapak-bapak. Semuanya sama. Itulah namanya the same rule. Firman Tuhan, peraturan yang sama. Ya.
Firman Tuhan berbicara kepada semua tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial. Kepada Nikodemus Tuhan menyampaikan engkau harus lahir baru, firman Tuhan yang sama. Kepada perempuan di pinggir sumur Yakub di Yohanes pasal 4 Tuhan dikatakan jikalau engkau minta kepadanya misalnya engkau akan memberikan roti air hidup itu. Sama juga tujuan hidup kekal dengan firman Tuhan yang sama. Kepada Marta dan Maria, jikalau engkau percaya aku adalah obat dan hidup, aku percaya Tuhan katanya. Semua percaya pada Tuhan Yesus menggunakan firman yang sama. Dan banyak hal lagi yang dapat kita bicarakan tentang hal itu. Itu kebenaran firman Tuhan tidak dapat diganggu-gugat, yaitu perlu dalam hidup kita semuanya. Kemudian ada kemenangan kitab suci. Mengapa orang Kristen susah bertumbuh? Tahu mengapa? Karena tidak memikirkan firman Tuhan. Tidak pernah memikirkan firman Tuhan. Coba saja mari evaluasi diri kita. Apakah hari ini saya memikirkan firman Tuhan atau tidak? Bukan karena ada khotbah dari pendeta, bukan, tapi secara pribadi dalam hati kita sendiri. Dorongan oleh Roh Kudus. Adakah saya rindu untuk firman Tuhan pada hari ini? Karena itu ada memberi kemenangan. Masih belum baca bagaimana Tuhan Yesus menang atas cobaan? Dia pakai apa? Seperti ada tertulis menggunakan firman Tuhan. Bagaimana Yusuf memenangkan pertandingan melawan sebuah doa seorang ibu yang cantik. Apa kata Yusuf? Mana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini di hadapan Tuhan? Firman Tuhan. Ya, jadi semua permohonan firman Tuhan. Sama dengan Daniel tadi, dia menang karena firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Itulah sebabnya kita dinasihati untuk terus dan terus menikmati firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau ini menang di akhir tahun nanti 31 bulan 12 tahun 2021, mari pikirkan firman Tuhan. Amin. Ikan firman Tuhan, karena Tuhan mau kita semua menerapkan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan mau. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan cobaan iblis. Mari kita semakin dalam mendalami firman Tuhan. Semakin dalam. Jangan karena terpaksa, itu tidak ada artinya. Tapi miliki kerinduan itu, kecintaan itu, sama seperti Nabi Yeremia. Setiap kali aku bertemu dengan firman-Mu, aku menikmatinya. I eat them, katanya. Ya, I eat them. Lihat, kita lihat sekarang. Keberhasilan kita hanya terjamin oleh perenungan firman Tuhan, yaitu kitab suci, Yosua pasal 1. Sudah dikasih Tuhan, ingatlah, kalau saudara melihat kata berhasil dalam Alkitab, dalam King James hanya satu ayat di Alkitab, yaitu Yosua 1 ayat 8. Hanya satu. Tidak ada kata sukses di seluruh Alkitab selain daripada Yosua 1 ayat 8. Semua kata berhasil di kitab lain yang di dalam Alkitab lain adalah dikatakan, diterjemahkan dari kata prosper, yaitu melimpah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kepada siapa dinyatakan? Kepada Yosua, hamba Tuhan, yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa pada waktu itu, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. You shall have good success. Bahkan di bahasa Inggris dikatakan good success, karena ada bad success, yaitu pencurian. Ya, good success. Sudah dikasih Tuhan, keberhasilan kita dalam firman Tuhan, pelajari firman Tuhan itu terjamin oleh perenungan firman Tuhan, dan Mazmur pasal 1 menjamin itu. Berbahagialah orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ayat 2 dan ayat 3. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, mari akhirnya mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau ingin punya tujuan yang fokus pada Tuhan tahun ini, mari kita berlari pada tujuan kita yang sama. Kita masukkan diri kita dalam tujuan Tuhan pada jemaatnya, yaitu penginjilan, pemberian, penyembahan, dan pengutusan. Secara pribadi kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat terakhir. Di ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladan kata Paulus dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ayat yang sama dengan settingan yang berbeda dengan kalimat yang lebih pendek Paulus gunakan di 1 Korintus pasal 11. Jadi Tuhan menetapkan hamba Tuhan untuk kita teladani dalam iman mereka. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi itu kesimpulan renungan kita malam ini. Mari kita mengikut Tuhan dengan fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin menutup dengan istilah RIPO. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, baru masuk menyampaikan RIPO. Masih ada RIPO, ada di lalu. REPOH. Repetition, pengulangan,
Ulang-ulanglah itu. Ulang-ulanglah tujuan itu. Easy. Kalau kita semakin mengulang firman Tuhan, makin gampang, makin mudah, makin senang. Easy and pleasant. Pleasant itu senang. Kalau belum senang mencintai firman Tuhan, mari bertobat. Tidak akan berubah kalau tidak cinta firman Tuhan. Tidak akan berubah, tidak pernah. Dan tidak akan pernah berhasil dalam Tuhan kalau tidak cinta firman Tuhan. Yakinlah itu. Itu P. Pleasant. Ya. Often. Sering. Semakin senang, semakin sering kita datang. Kalau orang suka makanan, dia senang, pasti sering datang. Ya bukan? Dulu saya punya pengalaman di Jawa, saya tahu di depan gereja, pas aku pernah kami aja ke sana makan seberang gereja itu. Ya, makin senang saya makan masakan itu, artinya apa tuh saudara? Makin sering saya ke sana. Akhirnya kadang-kadang gratis paruh harga. Diskon lah maksudnya dia. Ya, paruh harga. Often, artinya apa? Sering kita lakukan, sering. Termasuk keberanian bersaksi sering. Dan yaitu habit, memiliki kebiasaan. Biasa, itu orang itu terbiasa. Udah terbiasa bergaul, udah terbiasa, udah rajin beribadah, udah rajin, bahkan berani penginjilan. Luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka akhir tahun nanti kita akan melihat, fokus hidup saya sudah berubah. Dulu hidup saya fokusnya diri sendiri. Dulu fokus saya duniawi. Sekarang fokus saya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga saya berubah dan dipakai oleh Tuhan. Mari saudara, kita belajar dari Rasul Paulus, dari jemaah yang dilayani silam, jemaah Filipi dan jemaah kita di sini. Kiranya kita mencampurkan diri kita, mengeluarkan diri kita dalam rencana Tuhan bagi jemaahnya. Ingat di tadi dan ingat firman Tuhan. Kunci keberhasilan kita adalah pandangan kita pada Tuhan Yesus dan firman yang selalu benar. Kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih malam ini. Kami bersyukur kami berubah. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami tentang firman Tuhan. Jikalau selama ini kami pikiran yang lain tentang hal-hal yang rohani, kami mohonkan yang kau ubah kami. Karena Tuhan telah menetapkan tujuan yang indah bagi kami melalui jemaat-Mu, agar kami sungguh melaksanakan semua amanat Tuhan Yesus Kristus dan juga berdasarkan pada firman-Mu Tuhan. Tegurlah kami Tuhan atas segala apa yang tidak berkenan kepadamu. Insafkan kami setiap hari dalam kehidupan kami sehingga kami kembali lagi pada jalan di mana Tuhan tetapkan bagi kami untuk memandang pada Tuhan Yesus Kristus, semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah firman yang masing-masing Tuhan, ampun yang tidak berkenan, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.